Asmarani Pamela Paganini. Ade Pak Guru. Gimana Mel? Lagi sibuk apa? Lagi sibuk skripsian sih. Sekarang kelar tur, balik lagi ke dunia perkuliahan. Sedang skripsian. Skripsimu ngambil apa? Tentang Topiknya. tradisi perkawinan adat Sasak, itu Sorong Serah Haji Krama. Apa yang menarik dari Sorong Serah itu sampai kamu ambil jadi topik? Jadi Mela jurusan komunikasi di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Kalau khusus di tradisi ini Mela tertarik sama penggunaan simbol-simbol yang ada di dalam tradisi itu, sama di dalam prosesi Sorong Serah Haji Krama itu kan ada percakapan antara pihak laki-laki dan perempuan. Jadi di sana Mela temukan ada banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi yang bisa Mela teliti gitu. Itu akhirnya ngambil Sorong Serah Haji Krama. Terus Gimana? Bagi waktunya gimana itu? Ribet nggak? Sambil tur, sambil skripsian? Lumayan. Sebenarnya kalau untuk skripsinya udah jalan dari beberapa bulan yang lalu. Nah, terus memang udah jatahin kalau untuk di akhir bulan Mei dan awal Juni itu khusus untuk tur. Jadi selama tur Mela nggak ada ngerjain skripsi sih, tapi nggak banyak lah. Ditekan agak kurang, lebih skripsi. banyak latihan, persiapan untuk tur itu aja. Jadi sekarang karena tur udah kelar, balik lagi kerjain skripsi. Kemarin turnya gimana? Berapa titik? Berapa Ada 3 titik. Titik pertama itu di Lombok Timur, nama tempatnya Oasi Cafe Lombok. Terus yang kedua itu di Lombok Tengah, tempat kelahirannya Mela sendiri, di Praia, nama tempatnya Blau Fabrika. Terus yang terakhir kemarin di Mataram, itu nama tempatnya Safah. Oh iya. Terus gimana? Yang album kedua ini gimana proses penggarapannya? Kalau dibandingin sama proses penggarapan album pertama, album kedua ini jauh berbeda ya dari album Wonder itu. Mulai dari proses pengerjaan lagunya, proses rekamannya, sampai akhirnya rilis, sampai turnya juga berbeda sekali. Kalau untuk dari proses penggarapannya di album kedua ini, sebagian besar lagunya itu terinspirasi dari beberapa buku yang disodorin sama Vinavan selaku guru vokal, selaku manajernya Mela juga. Jadi ada beberapa buku yang direkomendasikan untuk Mela baca. Setelah itu dari buku-buku itu tadi Mela buat dia jadi sebuah lagu. Selain itu proses pembuatannya juga cukup panjang karena ada proses pembacaan dulu. Nah, setelah itu baru Mela bisa nulis lirik dan juga membuat melodi lagunya. Yang membuat prosesnya cukup panjang juga karena ada kendala waktu itu, ada gempa bumi Lombok. Jadi pada saat gempa itu karena Mela tinggal di Praia dan tempat rekamannya di Mataram, jadi agak susah mau ke studio. Belum lagi pandemi juga kemarin yang kita harus lockdown di rumah aja, karantina. Nah, itu akhirnya ada beberapa proses yang terpotong untuk pengerjaan album kedua ini, dan rilisnya akhirnya tahun 2021 kemarin. Sama ada juga beberapa kendala untuk mempertimbangkan apakah ini akan rilis atau tidak, karena di kondisi pandemi kemarin sebenarnya agak pesimis ya untuk ngeluarin karya, apalagi untuk launching karena semuanya serba terbatas. Tapi akhirnya daripada dipendam lama-lama jadi pikiran, jadi beban, akhirnya udah rilis aja tahun 2021. Dan tur ini juga sebenarnya udah direncanakan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi baru bisa dilaksanakan tahun ini. Makanya aneh sebenarnya, rilisnya udah tahun lalu tapi launchingnya baru sekarang gitu. Karena memang launching udah direncanakan sebelumnya gitu. Cuma baru terrealisasi tahun ini. Jantera ini apa maksudnya? Artinya apa? Sebelumnya Jantera ini juga judul yang dikasih sama Vinavan. Jadi sumber pertamanya ya dari beliau. Setelah itu Mela juga ada proses ngulik juga apa nih Jantera ya. Jadi Jantera itu artinya roda yang berputar. Itu menurut
dari segi bahasanya ya. Kalau dari Mela sendiri memaknainya ya bagaimana kita semua yang ada di dunia ini terkoneksi satu sama lain dan dikendalikan oleh satu poros, yaitu sang pencipta itu sendiri. Dan untuk khusus di dalam album itu beberapa kisah yang ada di lagu-lagu itu memang terkoneksi satu sama lain, dan Jantera ini menjadi pengikat dari lagu-lagu itu. Kira-kira singkatnya, Jantera ini poros dari beberapa single-single yang ada di album ini. Jadi kalau dikristalisasi karakternya dalam satu istilah gitu, satu kata misalnya di album pertama tuh, kata yang mewakili apa kira-kira? Apa ya? Album pertama satu kata banget nih, satu kata, lugu deh kayaknya. Lugu ya. Nah, terus yang kedua? Rasa. Wah, berarti lebih dalam harusnya dalam, ini ya. Iya, memang gitu kayaknya. Karena di proses pas cocok itu sama kayaknya sama fase kreatif kamu kayaknya. Iya, syukurnya gitu sih ada peningkatan, karena ya menjadi ketakutan juga kayaknya bagi setiap pengkarya kalau misalkan di karya-karya selanjutnya itu mengalami penurunan mungkin gitu dari karya sebelumnya. Tapi yang tak rasa memang ada hal yang berbeda dari pengerjaan album pertama dan kedua. Kalau yang pertama itu tadi Mela banyak mengangkat peristiwa-peristiwa yang biasa terjadi lah, biasa terjadi di sekelilingnya Mela, di pergaulannya Mela SMA waktu itu. Cuma di album Jantera ini karena banyak juga momen-momen yang Mela temui di dalam hidupnya Mela sendiri, maksudnya momen yang privasi, itu akhirnya mempengaruhi proses pengerjaan lagu-lagu yang ada di Jantera itu. Dia tadi kenapa Mela deskripsiin Jantera ini sebagai rasa, karena rasanya memang ada rasa-rasa tertentu yang Mela masukin ke dalam lagu yang ada di Jantera. Lebih personal berarti mungkin ya. Lebih personal. Terus kayak pandemi dia kan istilahnya proses penggarapannya ini ada 2 bencana yang kamu lalui. Bertubi-tubi. Gempa dan pandemi. Itu masuk juga nggak? Masuk salah satu dalam materi dalam ini. Masuk ke dalam materi lagu. Salah satunya waktu gempa itu. Kalau nggak salah udah beberapa kali terjadi gempa di Lombok. Terus ada gempa yang terjadi kalau nggak salah sekitar jam 2 pagi. Itu Mela lagi tidur sama mak bapak, numpang di rumah tetangga, terus gempa. Akhirnya kaget, terperanjat gitu, akhirnya lompat tembok. Waktu itu padahal ada pintu, tapi Mela lompat tembok, nggak tahu kenapa, mungkin karena saking paniknya. Nah setelah itu nggak bisa tidur. Nah karena nggak bisa tidur itu akhirnya coba deh nulis lirik gitu. Nulis lirik akhirnya jadi yang vertikal horizontal. Oh itu ya. Atau ya mungkin karena di masa gempa itu banyak orang yang sadar mungkin gempa ini salah satu teguran Tuhan, karena kita masyarakat kota yang cenderung individualis gitu, akhirnya kita bisa ngumpul bareng lagi, akhirnya ingat lagi sama Tuhan kalau ini sebuah peringatan gitu. Nah dari sana akhirnya jadi vertikal horizontal, dan memang menceritakan tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan sesama manusia, dan juga manusia dengan makhluk yang ada di sekitarnya, dengan gitu. Alam ya. Itu saya ngerasa kayak itu permainan liriknya saya suka, karena kayak kita kayak vertikal horizontal tuh kayak silih berganti kamu sebutkan, kemudian kamu komposisi baurkan dengan istilah-istilah lain gitu, yang kemudian kita ngerasa bahwa memang selalu begitu gitu, selalu bergesekan dengan aspek vertikal dari hidup kita, kemudian aspek horizontal dari relasi-relasi kita gitu. Itu yang lahir dari gempa bisa bagus gitu ya, keren juga ya. Tapi bukan berarti bencana itu bagus. Iya, maksudnya untuk hikmahnya bagi proses penciptaannya dapat lah ya. Bisa kamu ambil. Nah, kalau ditarik dari awal
kamu mulai mengenal musik? Gimana kamu gambarkan proses kamu sejauh ini? Dari awal kamu dari kapan kenal musik? Sebenarnya dari kecil sih. Bapak emang hobi dengar musik. Jadi caranya dia bangunin seisi rumah itu pagi-pagi ya pakai musik gitu. Ingat banget dia suka dengerin Bob Marley pagi-pagi gitu. Sengaja dikencengin volumenya biar semuanya bangun. Bapak-bapak zaman dulu kayaknya suka Bob Marley. Kemarin saya wawancara Kiki suka Bob Marley. Iya, Bob Marley, terus apalagi ya, Guns N' Roses, apalagi yang Welcome to the Jungle. Wih, ribut banget kan itu pagi-pagi. Terus bangunin paginya pakai musik. Kalau Mela sendiri itu punya kaset khusus, masih bentukan kaset yang digulung-gulung kalau misalkan rusak. Itu isinya lagu anak-anak. Jadi setiap malam itu bakalan disetel pakai radio ya sampai Mela tidur gitu. Nanti kalau udah tidur dimatiin. Tapi waktu kecil dulu kurang tertarik sih sama musik gitu. Tapi lebih ke nari. Jadi dulu ikutan sanggar tari tradisional Bali di Praia. Terus itu juga sempat nampil. Bisa dibilang gaji pertamanya Mela itu dari nari. Ingat banget dulu nari waktu tahun baru 2 atau 3 tarian gitu. Terus dapat 50.000. Wih, bangga. Wih, udah punya gaji. Itu umur berapa ya? Kelas 3 SD mungkin? 3 SD. Berapa ya? Luar biasa. Ya, 8-9 tahun lah. Udah menghasilkan duit dari ya, terus dulu juga sempat suka mewarnai sama menggambar. Ya, kalau Bapak lebih bisa di sana kayaknya. Jadi kadang akal-akalan anak kecil kan, kalau besok ada pelajaran seni budaya, Bapak gambarin apa yang besok tak gambar gitu. Wih, dia contohin. Jadi besok pagi tinggal tak ulang tuh gambar pindah nilai bagus. Itu sempat suka gambar sama mewarnai. Terus akhirnya di kelas 5 SD itu ada teman Bapak nitip keyboardnya karena nggak pernah dipakai, nitip di rumah. Terus Bapak mikir daripada dibiarin sampai berdebu, coba aja mainin, ngasal aja gitu. Nanti Bapak beliin buku piano. Akhirnya dibeliin piano, cobalah ikutin. Terus mungkin Bapak ngerasa boleh nih gitu. Boleh nih nanti jadi musisi. Akhirnya coba cari guru les musik, ketemu waktu itu Om Awan namanya, itu guru musik pertamanya Mela. Dia ngajarin keyboard. Waktu itu masih terpaksa sih lesnya. Kalau udah hari bakalan les itu pasti stres dah, kayak aduh mau les piano, pasti gemeteran gitu. Gugup ya? Takut, karena galak juga sih gurunya. Wow. Itu ya, dari sana akhirnya si Om Awan juga ngajarin les murid-muridnya yang lain. Akhirnya dikenalin, terus dibuatin jadi satu band. Nah, di sana kenal sama Kak Tami, terus juga yang ikut tur kemarin si drummernya Damar. Nah, itu kita jadi satu band, terus sudah mulai ikut festival. Nama bandnya apa? The Mix Band. The Mix tuh karena isinya dari umur-umur yang beragam gitu. Tami waktu itu itu berapa? SMP kalau nggak salah, kelas SMP, kamunya gitu. SD kelas 5. SD kelas 5. Ya. Masih kecil-kecil. Ya itu akhirnya bikin band sampai kelas 6, kelas 1 SMP juga masih. Dan beruntungnya kita bisa ngisi di event-event besar waktu itu, kayak di tahun baru kita jadi opening band Kota, terus Ungu, Wali, pernah kita jadi band pembukanya. Nah, setelah itu, tapi selama masa Mela jadi anak band cilik itu masih belum pengen nyanyi. Cuma bapak tuh punya harapan gitu, Mela bisa nyanyi juga gitu sambil main instrumen. Ya akhirnya coba-coba nyanyi ya tanpa ada ilmu apa-apa gitu tentang dunia tarik suara, coba aja asal nyanyi. Akhirnya ya beraniin diri, walaupun dulu itu pernah inget banget pas mau manggung di tempat kerjanya Bapak, itu tuh udah demam panggung, jadi badan panas, terus udah mau muntah, tiba-tiba lemes gitu, karena saking nervousnya. Nervous. Cuma ya akhirnya coba
hadapi. Terus sampai akhirnya SMP itu Kak Tami kenal sama Om Novi. Kak Tami kenal Om Novi. Nah terus dia mau les vokal ceritanya di Om Novi. Mela tuh diajakin sama dia buat ikut-ikutan benernya. Ikut-ikutan. Terus akhirnya Kak Tami udah les beberapa kali gitu kayaknya, baru Mela ikut. Setelah itu ya jadi keikut les nyanyi gitu. Dari sana mulai nyanyi, dari sana mulai disuruh nulis lagu, itu deh sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Terus berarti sama Tami itu chemistry-nya udah kebangun juga ya? Dulu tapi karena sekarang udah jarang ketemu kan, jadi ya mungkin ada perubahan lah. Terus komunikasi terakhir sama Tami apa? Terakhir sempat ketemu sih, dia lagi balik ke sini, terus kita sempat nyanyi. Lebaran mungkin ya? Ya. Kemarin ya? Sempat nyanyi di Safah juga. Waktu itu ada live musik, terus kita ikutan nyanyi sana. Nggak ada rencana bikin project bareng atau apa? Sama Tami? Belum sih. Belum ya? Tapi seru kayaknya kalau ada itu. Seru sih. Terus kamu itu katanya suka baca. Yang membedakan kamu dengan musisi yang stereotip ya, stereotip bukan semuanya, tapi stereotip beberapa musisi itu kan biasanya dari segi akademis kurang sukses gitu. Ketika musik di jalur musik sukses, biasanya tuh akademisnya enggak. Nah, kamu ini agak beda gitu. Agak menyeramkan. Betul. Karena dua-duanya tuh jalan kayaknya dan fine-fine aja dan malah melampaui orang kebanyakan prestasi akademikmu. Gimana kamu? Pagi rahasia dong. Siapa tahu saya bisa mendidik anak saya kayak gitu nanti. Siap-siap stres aja sih. Jadi emang dari dulu kecil udah dibiasain gitu sama bapak. Pendidikan dari jadi orang walaupun tua, ya? les nari, tapi ikut les sempoa juga gitu dulu. Ya, jadi dari kecil emang udah dibiasain dua-duanya itu jalan gitu. Jadi waktu SD berkeseniannya juga jalan, di sekolahnya juga harus jalan, dan syukurnya sih bisa gitu. Dulu mungkin waktu TK kita nggak mikir lah dapat ranking atau apa gitu, yang penting seneng aja gitu kalau di TK kan main-main gitu. Nah masuk SD itu udah mulai ketemu ranking-rankingan, baru ngerasa namanya kompetisi. Dari sana sih baru sadar kenapa bapak lesin di dunia akademik juga gitu, karena untuk persiapan berkompetisi di teman-teman sekolah gitu. Syukurnya bisa juga terlewati gitu. Jadi iklim kompetisi atau rasa berkompetisi itu yang menjadi energi kamu ya, meskipun kamu stres gitu ya, tertekan gitu, tapi kamu paksa diri juga ya? Rasanya memang motivasi terbesarnya Mela ya dari teman. Dan memang kompetitor itu sangat dibutuhkan bagi Mela sendiri sih. Untuk untuk maju diri sendiri, motivasi maju diri sendiri, sampai akhirnya SMP juga tetap kayak gitu, tetap diusahakan dua-duanya jalan. SMA juga sama. Ya SMA memang cukup berat sih. Iya. Berarti sebagai seorang anak kamu bersyukur ya lahir dalam didikan yang seperti itu. Bisa dibilang keras lah ya. Yeah. Atau cukup ya di banyak ekspektasi yang kamu ini harus manage gitu dalam tumbuh kembang kamu. Berarti itu juga kamu memberikan ini kan, menjadi faktor yang mendorong proses kamu bisa mencapai keseimbangan di dua aspek tadi, akademis dan musik. Iya. Ya, kadang sebenarnya agak pesimis ya. Waktu dulu di SMA ingat banget, pagi itu ada ulangan kimia. Cuma ada ngisi juga di TVRI kalau nggak salah gitu. Pagi. Nah akhirnya misinya pagi juga. Wow. Udah akhirnya pilih mana nih, mau ngeband atau mau ulangan gitu.
Tapi akhirnya ya udah ambil resiko TVRI, kapan lagi nih ulangan, mungkin bisa susulan gitu. Iya. Ya udah izin terus nampil, pulangnya itu langsung ulangan kimia itu. Malamnya itu sebenarnya udah nangis udah kau pasti jelek nilai ulangannya kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin memang beruntung sih, Mela ngerasanya lebih ke beruntung, bukan Mungkin karena karena pinter juga. Belajar dikit langsung ngerti gitu. Nggak tahu ya, tapi lebih sering ngerasa beruntung aja sih. Dan Iya, itu iya. momen yang sering terjadi terutama di masa SMA. Sorenya ngeband, besoknya ulangan, yang kayak gitu. Ya kayak sekarang juga kan. Iya, Kayak kemarin-kemarin kan Ya launching band album pertama kayak juga apa? kayak gitu. Ya, tur sambil skripsi sambil gitu. skripsi. Itu berarti dari kecil udah makanan kamu ya? iya. Menjalani dua hal itu di waktu yang bersamaan. Mm-mm. Jadi kadang sebenarnya Mela udah pesimis gitu, udah down, kayaknya nggak bisa kalau berbarengan terus gitu. Karena semakin dewasa, semakin dewasa itu kan makin banyak tuh pertimbangan yang muncul. Jadi nggak bisa sesantai dulu gitu. Kalau ngeband sambilan ulangan, ayo gas gitu. Kalau sekarang itu ada hal-hal lain gitu yang Mela pikirin. Jadi rasanya semakin berat mau ngambil dua hal ini bersamaan gitu. Tapi orang-orang di sekelilingnya Mela yang biasa ngelihat Mela ngelakuin hal itu malah kayak tahu apa gitu. Jadi ya udah akhirnya bangkit lagi, kerjain lagi gitu. Itu jadi motivasi kamu ya. Tapi apa yang kamu rasa kamu korbankan dari semua itu? Misalnya main sama teman atau circle di lingkungan akademis kamu, apa lingkungan sekolah kamu, apa ya, kebangun nggak? Atau artinya misalnya teman-teman kamu lagi main nih gitu, lagi hangout atau ngapain gitu, kamu nggak bisa ikut? Mungkin sering nggak nemuin yang kayak gitu? Kalau yang nggak bisa ikut atau apa, enggak sih ya, cuma mungkin memang ada rasa yang kok kayaknya ada yang beda. Ada yang beda tapi apa ya. Dan temennya Mela nggak banyak sih sebenarnya, cuma ya sejenis lah. Sejenis lah Mela ya. Jadi kalau mau hangout yang rame-rame itu Mela jarang banget sih, jarang sekali malah. Waktu SMA juga kayaknya SMA malah nggak pernah nongkrong rame-rame. Tapi kalau misalkan mau dibandingin sama gimana pergaulan zaman sekarang lah, ya pasti nyesek sih, kayak kok saya nggak bisa sih jalan-jalan rame-rame bareng mereka gitu, healing pasti. Tapi itu kamu pilihan yang kamu ambil kan? Cuma balik lagi ya, kamu mau paksain kayak gitu juga kamu nggak bisa gitu. Jadi ya udah diterima aja gitu, bukan soal kuantitasnya tapi kualitasnya gitu. Kalau berteman, jadi ya udah temannya cuma seberapa, tapi syukurnya mereka orang-orang yang terus support Mela sih gitu. Iya, malah yang lebih senior sih. Iya kayaknya sih temannya memang circle-mu itu lebih banyak yang tua, lebih tua. Mohon maaf yang tua. Ya, tapi ya nggak apa-apa sih. Iya, bagus juga mungkin bagi pendewasaan kamu. Terus itu katanya kamu juga SMA kamu yang kamu cuman 2 tahun itu yang mana? Itu SMA. SMA ya? Ya SMA itu juga lumayan bisa sih. gitu ya. lumayan jadi introvert itu. Soalnya sekolahnya kan sampai sore. Kamu SMA di mana? SMA 5. SMA 5, terus? Sekolahnya sampai sore. Jadi ya nggak sempat buat kenalan lebih banyak gitu sama teman-teman di sekolah. Pacaran apa? Jadi masuk bucinan gitu kan? Bucin tetap sih. Bucin tetap ya. Bucin tuh nggak boleh. Rahasia tapi Om Novi nggak boleh tahu. Ya jadi dulu SMA itu ya anak-anak yang tasnya berat, terus jalannya nunduk tuh. Yang nggak berani sapa. Nerdy. Ya gitu. Sampai Mela itu baru kenal tetangga kos setelah lulus SMA. Jadi selama 2 tahun itu nggak tahu siapa tetangga sebelah gitu. Saking se-introvert itu kamu. Saking pulang sekolah ada les privat lagi gitu. Terus tidur bentar, pagi sekitar jam 2 atau jam 4 itu kerjain PR atau persiapan ulangan gitu. Ya setelah itu sekolah lagi sampai jam 6 gitu. Ya jadi nggak sempat sih.
dan lumayan mempengaruhi kepribadian Mela juga sih. Yang waktu SMA itu ada bagusnya ada enggaknya di setelah masa kuliah gitu. Bagusnya jadi prinsip buat rajin belajar itu, tekun belajar sama jujur, terutama buat jujur waktu ulangan, waktu kerjain tes itu kebentuk waktu SMA itu. Jadi selama nggak nyontek apa itu enggak. Jadi selama masa kuliah itu agak kaget ya ngelihat kok agak santai ya gitu, kok tugasnya nggak sebanyak SMA gitu. Ya kuliah kan juga pakai baju biasa, terus kalau ujian juga kayaknya banyak sih yang buka repean gitu. Tapi kayak agak masih aneh aja gitu ngelihat lingkungan yang. Kamu nggak terbiasa yang gitu? Belum terbiasa waktu itu. Bahkan sampai semester 3 Mela ngerasa masih salah tempat kuliah gitu. Karena belum terima aja gitu. Kayak kenapa sih di sini? Gitu. Tapi buruknya ya itu dia tadi, jadi agak susah mau bersosialisasi sama orang-orang. Tapi ya itu dia, akhirnya tadi waktu kuliah baru mulai kenalan sama tetangga, baru mulai akrab. Ya mencoba untuk lebih ramah lah sama orang-orang. Mungkin itu fase yang sekarang ingin kamu masuki, mungkin sebagai seorang individu gitu ya. Mungkin lebih more sosial, less serius, less individual. Mungkin sih. Yang lain juga kamu suka baca katanya, suka baca buku yang membuat kamu beda dengan buku apa yang kamu sering baca? Kalau paling banyak Mela baca itu Haruki Murakami. Murakami yang mana? Kayaknya banyak. Banyak. Yang pertama itu IQ 84, jilid 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah, saya juga udah Norwegian Wood, selesai itu. Suguru Tazaki. Suguru Tazaki dan warna dan tanpa warna lah gitu. Itu. Terus yang dia yang ditinggal teman-temannya itu kan. Commendatore 1 dan 2, jilid 1 dan 2. Nah, itu saya belum. Terus dengarlah nyanyian angin. Itu dengarlah yang nyanyian angin saya udah. Itu yang baru aja selesai saya baca. Selain itu apalagi ya yang banyak saya baca? Itu sih Murakami yang paling banyak. Selain itu random sih. Ada ini juga Paulo Coelho. Itu. Wow. Kamu usianya berapa sih sebenarnya? 21. Seserius itu hidup kamu? Oh iya ya, kayaknya kalau baca Murakami itu kayaknya. Iya, kayaknya sih, iya. Iya sih. Kalau Mela baca itu tokohnya banyakan yang udah 30 ke atas. Sebenarnya renyah juga kok penuturan-penuturannya gitu sebenarnya. Cuman ya orang aja yang mungkin persepsinya terhadap Murakami gitu. Terus yang sekarang ingin kamu capai dan sebagai seorang individu apa? Tadi itu ya? Lebih atau di musik deh, di musik. Di musik. Dan akademik juga lah. Banyak ini pertanyaan. Kalau di musik sih tidak lain dan tidak bukan ya konsisten berkarya ya. Sebenarnya itu PR besar sekali buat Mela, yang bahkan udah jadi pikiran dari tahun 2020 itu sampai sekarang gitu. Karena semakin kesini rasanya kok semakin sulit ya gitu untuk membuat satu lagu aja gitu. Entah karena mungkin referensi yang makin bertambah atau semakin perfeksionis gitu, entahlah apa gitu. Jadinya ya agak susah juga untuk bikin lagu lagi. Jadi tapi harapannya Mela ya bakalan tetap berkarya. Kalau untuk akademiknya, karena sekarang lagi kerjaan skripsi, ya harapannya semoga skripsinya cepet kelar, bisa ujian. Pasti abis itu kamu mau S2 ini? Iya. Iya dong, pasti. Ya rencananya gitu, rencananya mau langsung lanjut S2 untuk ngejar dosen, jadi dosen. Rencananya mau di komunikasi juga? Mantap. Ya agak aneh juga mungkin ya. Agak susah bersosialisasi tapi ngambilnya komunikasi gitu. Kadang sering disindir sih, gimana sih kamu anak komunikasi kok nggak bisa komunikasi kayak gitu. Nah ini kan kamu sedang di
praktik berkomunikasi kan. Sebenarnya bukan susah berkomunikasi ya. Kalau kita ngomong di depan atau ngomong sama seseorang yang memang punya tujuan, pasti beda dong sama kita ngobrol di pergaulan gitu. Cuma emang tujuan awal Mela kenapa ngambil komunikasi itu karena pertama emang suka ngejelasin sesuatu dan orang itu paham. Nah yang kedua itu Mela pengen meminimalisir kalimat tapi orang itu bisa paham gitu. Jadi ngomongnya sedikit, efisiensikan komunikasi yang efektif dan efisien lah kayak gitu. Ekonomis. Jadinya ngambilnya itu. Mungkin kalau di pergaulan jadi agak judes mungkin ya, karena kan kalau ditanya udah makan, udah. Karena itu jawaban yang dibutuhkan. Tapi ya emang beda sih konteksnya. Kalau ngobrol sama bangsa Indonesia tidak memahaminya dengan cara seperti itu. Butuh basa-basi. Butuh basa-basi. Terus kalau sebagai kamu milenial apa Gen Z sih? Jadinya milenial dong. Milenial ya? Ya. Oh iya milenial ya. Gen Z itu di 2000-an kan. Milenial. Terus nggak ngerasa tadi kan kayak sekarang kayaknya kalau milenial sama Gen Z itu kayak semakin aware sama mental illness gitu, topik-topik kayak gitu. Kamu nggak apa ya? Nggak mulai mikir-mikir yang gitu-gitu nggak dalam fase pendewasaan kamu? Enggak sih, cuma sering emang nemuin orang-orang yang kayak gitu. Beberapa teman juga ngeluh kayak gitu. Saya kenapa sih kalau kayak gini mood saya jadi swing atau apalah. Pokoknya aneh-aneh lah gitu ceritanya. Dan kadang tak bahas juga sih sama temen deketnya Mela gitu. Sebenarnya fenomena apa sih nih, kok tiba-tiba orang pada mental illness ya gitu. Kayak tren aja mungkin. Iya, jadi mikirnya ya salah satunya itu mungkin ada yang emang bener dia mengidap mental illness, ada yang satu lagi yang ngikutin tren gitu. Tapi kalau Mela sendiri nggak usah dipikirin itu mental illness atau apa, udah kamu mungkin lagi down aja gitu, lagi capek, lagi nggak bisa berpikir jernih gitu. Akhirnya kamu bikin keputusan-keputusan yang salah atau mungkin merugikan orang lain, dan itu normal untuk manusia gitu. Tapi beberapa orang malah menanggapi hal-hal itu berlebihan gitu. Mungkin ada yang perhatian mungkin jadi dia ngelakuin hal yang agak kontroversial gitu. Sama beberapa juga yang memang mungkin ada tanda-tanda punya penyakit itu dan dia semakin menggembor-gemborkan gitu. Padahal kan ya penyakit bukan untuk disebarluaskan gitu, untuk disembuhkan gitu. Nah, beberapa orang kan niatnya buat bantu dia sembuh gitu, tapi dia sendiri menutup diri gitu untuk disembuhkan, mungkin karena ngerasa keren mungkin dengan penyakit seperti itu, padahal enggak, itu merusak diri sendiri sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang juga mungkin modus aja juga gitu. Iya. Butuh healing gitu. Butuh apa? Gitu. Padahal ya emang malas kerja keras aja. Iya, dikit-dikit pusing. Dikit-dikit butuh healing gitu. Ya mungkin ada sesuatu yang belum kuat aja sih di dalam dirinya. Akhirnya itu dijadikan alasan untuk memaklumi. Kadang ada yang kayak gitu rasanya. Jadi kita duluan kasihan gitu, oh ya udah deh, kamu istirahat aja dulu. Ya padahal sebenarnya sama aja gitu. Dia baik-baik aja gitu. Terakhir nih untuk masyarakat atau penikmat musik di Mataram atau di semua lah ya, dimanapun, kamu mau promo apa? Promo aja silakan. Apa ya, karena yang terdekat ini launching dan promo album digital Jantera, jadi pastinya promoin album itu. Ya, jadi teman-teman bisa akses itu di seluruh platform digital, bisa juga lihat video klip yang udah ada di channel YouTube-nya Mela. Namanya Pamela Paganini. Pamela Paganini, atau juga untuk lebih dekat lagi kita bisa follow-followan di Instagram di Pamela PGNN. Selain itu juga ada beberapa single kemarin yang sempat Mela garap bersama dengan
teman-teman lain yang ada di manajemen, ada single Amor itu bareng Intuisi, ada juga Rumah itu bareng Cerita Coklat dan lain-lain. Kalau Mela terakhir waktu pandemi itu keluarin single judulnya If You Love Me. Itu apalagi ya yang dipromosiin, itu aja sih. Terus yang kamu rekomen buat didengerin apa? Yang spesial? Yang menurut kamu keren lah. Yang menurut keren semua sih kayaknya. nice. Apa ya, kalau di album Jantera pastinya Jantera ya. Iya. Walaupun itu cuma berapa detik, 1 menit sekian detik, tapi kisahnya itu panjang dan sangat berkesan buat Mela gitu. Iya. Itu sih Jantera. Kalau saya sih yang saya rekomendasikan itu Vertikal Horizontal. Oh. Saya suka lagu itu. Thank you. Simple, unik, ya agak lincah lagu itu. Iya. Iya. Salah Gitu. satu teman juga bilang lagu itu lebih nakal dari lagu-lagu Iya. yang lain. Kalau saya lincah. Oke. Oke, cukup ya.